Halo semua, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan leadership versus followership. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi dari NIM 060. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Reina dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, saya Dava dengan NIM akhir 029. Ya, perkenalkan, nama saya Redanu dengan NIM belakang 069. Dan saya Ayuni Putri dengan NIM 094. Baik, dalam organisasi, leadership dan followership merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, leadership memerlukan followership. Jika tanpa follower, maka leader seorang pemimpin tidak punya arti, karena tidak ada yang dipimpin. Beberapa teori menyebutkan bahwa leader adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan beliau mempunyai kewenangan manajerial. Leadership memiliki peran untuk memimpin sebuah kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi perilaku leadership antara lain adalah leader, followership, dan situasi. Leader, menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain dan mempunyai kewenangan manajerial. Leadership adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin atau proses memimpin sebuah kelompok untuk mencapai tujuan. Stoner mendefinisikan leadership sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan. Pemimpin juga menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok. Tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung. Meskipun dapat juga melalui cara dengan tidak langsung. Semisal seorang leadership dapat mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan sebuah tugas, tetapi dia dapat mempengaruhi bawahan dalam menentukan sebuah cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat dan efisien. Sementara followership adalah kemampuan untuk mengambil arah untuk mendapatkan hasil di belakang program. Sebuah followership juga bisa diartikan sebagai bawahan yang memiliki daya lebih kecil, otoritas, dan mempengaruhi daripada atasan mereka. Faktanya, followership memang menjadi posisi yang belum dianggap dalam sebuah buku Kaile 2010. Pada tatanan organisasi, leadership lebih dianggap pada followership. Namun demikian, peran penting followership tetap diakui. Bagaimanapun juga, seorang leadership memerlukan followership untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kepemimpinan. Strategi untuk menjadi follower yang efektif termasuk menjadi sumber daya, membantu leader untuk menjadi leadership yang baik, membangun hubungan dengan leader, dan melihat pemimpin secara realistis. Di zaman globalisasi ini, konsep leadership berkembang seiring pesatnya teknologi. Followership menjadi punya peranan penting dalam keberhasilan leadership, baik followership yang secara real ataupun followership yang memberikan dukungannya melalui media. Meskipun leadership dan followership berbeda, tetapi memiliki peran timbal balik. Leadership yang efektif sama pentingnya dengan followership yang efektif. Dahulu ada anggapan bahwa hanya orang-orang tertentu yang dilahirkan dengan bakat sebagai pemimpin atau leader are born. Namun dalam perkembangan zaman, sebagian besar leader diciptakan melalui proses tumbuh dan berkembang di bawah, ditempa oleh berbagai pengalaman dan ketekunan kerja keras dan disiplin yang tinggi, serta tidak pernah berhenti belajar sepanjang hidupnya. Leader dikenal bukan hanya karena posisi jabatannya, tetapi karena ciri leadership-nya dan ajaran yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan generasi yang akan datang. Di Indonesia, kita mengenal Presiden Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan dan leadership bagi bangsa dengan ajarannya, Nation and Character Building.
Di India ada tokoh Mahatma Gandhi yang diakui sebagai leader besar dalam sejarah serta penggerak ahimsa, menghindari anti kekerasan dan satyagraha atau menjalankan kebenaran. Mary Parker Follett pernah menyatakan bahwa leadership seharusnya berorientasi pada kelompok dan bukan berorientasi pada kekuasaan. Berbagai penelitian juga menunjukkan kompleksitas leadership, di mana ada lebih banyak variabel yang saling berhubungan. Nah, di lain pihak, followership tetap memiliki peran penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Menurut James Burns pada tahun 2016, setidaknya ada 2 jenis followership, yakni followership aktif dan pasif. Followership aktif dicirikan dengan dukungan yang diberikan murni tanpa membeda-bedakan, memiliki antusiasme, cerdas, dan mandiri. Karena itu, ia memiliki peran dalam membentuk arah organisasi. Sementara followership pasif memberikan dukungan kepada leadership dengan membeda-bedakan, membabi buta, mengikuti perintah leader atau kurang perhitungan. Bisa menguntungkan ataupun bisa merugikan leadership. Sedangkan menurut Prof. Robert Kelly, ada 5 jenis pengikut, yakni yang pertama the herd follower, yakni follower yang pasif dan memerlukan motivasi eksternal, kurang berkomitmen dan memerlukan pengawasan eksternal. Yang kedua yaitu adanya the flattering follower, yakni komitmen untuk pemimpin dan misi, cenderung keras kepala, mempertahankan pemimpin dari oposisi orang lain. Yang ketiga, the self-serving follower, yakni berada di belakang ide leader, punya ide kontroversial dan unik, tetapi tetap tidak mau tampak menonjol. Yang keempat yaitu ada renegade follower, bernada negatif, frontal, sering menanyakan keputusan dan tindakan dari pemimpin. Yang kelima, the ethical follower, yakni pemikir positif, aktif, dan independen. Tidak akan menerima keputusan begitu saja dari seorang leader. Tidak mudah percaya dan akan berevaluasi terus. Tipe ini dapat dipercaya bahkan ketika leader tidak hadir, bisa menggantikan peran sebagai leader. Seperti buku dari Prof. Carnegie, fakta yang terjadi kebanyakan dari kita lebih sering menjadi followership daripada leadership. Bahkan ketika kita mempunyai bawahan, kita masih punya leader juga. Tidak ada seseorang yang murni sebagai leadership. Seseorang leadership pasti juga followership. Contohnya Stephen Jobs yang menjadi leadership pada banyak hal harus menjadi followership untuk para direksi, pemegang saham atau para pelanggan bahwa followership bagi istrinya di rumah. Menjadi followership yang lebih baik akan membuat kita menjadi leadership yang lebih baik. Next. Setiap leadership yang besar juga memiliki follower yang besar. Followership akan selalu berada dalam bayang-bayang leadership. Tetapi tidak ada leadership tanpa followership. Atau tidak ada leadership yang sukses jika hanya memiliki followership yang lemah. Followership yang banyak dan loyal akan mempercepat tujuan seorang leader atau leadership. Followership yang efektif dan leadership yang efektif terkadang adalah orang yang sama, tetapi memainkan peran pada hari yang berbeda. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang leadership versus followership. Terima kasih.